Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir di acara pembelajaran ini. Saya perkenalkan, nama saya Humedi sebagai Widya Isvara, Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang. Dan kita sudah belajar tentang kebijakan pemerintah tentang Badan Permusyawaratan Desa. Maka pada sore hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran orang dewasa. Ini daftar riwayat hidup saya atau gerudung vitae saya. Nama saya Humedi, bekerja di Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang. Dari pembelajaran sore hari ini, sebelum kita membacakan tujuan, maka Bapak Ibu sekalian, moga-moga masih semangat semua. Apakah Bapak Ibu semangat semua sore hari ini? Semangat. Semangat, Bapak. Oke, kalau saya bilang halo, jawabannya hai. Kalau saya bilang hai, jawabannya halo ya. Halo? Hai. Halo. Ternyata memang sore hari rata-rata belum kompak ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah semangat untuk belajar. Tujuan pembelajaran SPP ini adalah setelah SPP ini diharapkan peserta dapat membedakan pengertian belajar, pendidikan, dan pengajaran dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan karakteristik belajar orang dewasa dan anak-anak dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan implikasi karakteristik orang dewasa dan anak-anak dalam proses belajar dengan benar. Pembelajaran kita 3 jam, 1 jamnya 45 menit, sehingga kita membutuhkan waktu 1 jam 35 menit. Sebelum kita berlanjut, saya mau bertanya ini pada para peserta ini. Sudah siap semua? Apa pengertian belajar itu? Proses mendapatkan pemahaman. Proses Biar mendapatkan pemahaman. Apalagi? Biar pintar. Biar pintar. Oke. Sudah cukup bagus jawabannya. Coba kita lihat, apakah yang dimaksud dengan belajar ini? Ada yang tahu? Apakah nanti ada yang tahu dari para peserta ini? Apakah perbedaan antara pengertian belajar, pendidikan, dan pengajaran? Ada yang tahu? Pendidikan lebih modern. Pendidikan lebih modern. Oke, kita lihat perbedaannya kita. Jadi dari pengertian belajar, pendidikan, dan pengajar. Ternyata berbeda. Tadi sudah menjawab, mendapatkan pengetahuan. Maka kita lihat, belajar itu ternyata perubahan perilaku, pengetahuan ataupun kecakapan baru karena adanya suatu usaha yang dilakukan. Ternyata itu pengertiannya. Sedangkan pendidikan adalah usaha yang berencana, sistematis, dan bersifat teologik atau sadar tujuan dengan mengembangkan kepribadian peserta didik. Sedangkan pengajaran, suatu usaha berencana dan sistematis, penekanan pada perubahan pengetahuan atau intelek semata. Ini perbedaannya. Maka nanti di dalam POD itu kita harus mengenal antara pembelajaran atau dari kata belajar tadi dengan kata orang dewasa. Karena andragogi itu berasal dari bahasa Yunani dari kata eder dan kata ener yang berarti orang dewasa. Sedangkan andragogi adalah seni dan ilmu pengetahuan untuk membantu orang dewasa belajar. Itu seni atau ilmunya itu adalah andragogi. Kalau andragogi itu seperti ini. Seperti halnya gelas yang sudah terisi. Jadi Bapak Ibu sekalian itu sudah punya ilmu, sudah punya pengalaman, sudah punya jati diri, sudah punya karakter. Sehingga pada saat belajar lagi harus menyisihkan sebagian ruang kecil untuk mendapatkan ilmu yang ingin dipelajari. Seperti halnya pohon karet ini. Semakin tua, semakin banyak getahnya. Artinya kita semakin banyak berkomunikasi atau berinteraksi antara sesama orang dewasa, artinya sama-sama menjadi pembelajar. Jadi yang orang dewasa satu dan yang lainnya itu saling mengisi, walaupun nanti di dalam kelas itu yang pengajarnya mendapat ilmu dari peserta ajarnya dan kebaliknya demikian. Dan ada konsep besar atau big konsepnya Confucius. Kalimatnya adalah saya dengar dan saya lupa, saya lihat dan saya ingat, saya lakukan dan saya paham. Ini konsepnya Confucius. Filosof-filosof zaman dulu memang selalu punya hal-hal yang menarik untuk kita kaji dan kita lakukan di masa saat ini. Sehingga pembelajaran orang dewasa itu harus lebih banyak
interaksi, dan banyak praktek. Dan pengetahuan secara langsung berkaitan dengan kehidupan dan pengalaman keseharian. Jadi orang dewasa belajar itu harus sama dengan apa yang dia kerjakan, karena pembelajaran yang dilakukan orang dewasa harus mendukung apa yang dilakukan di setiap harinya. Kemudian di dalam pembelajaran orang dewasa itu ada namanya model experiential learning. Digambarkan sebagai suatu proses di mana pengalaman-pengalaman individu direfleksikan dan daripadanya timbul gagasan atau pengetahuan baru. Ini itu model experiential learning. Yang pertama menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa yang Anda pelajari? Bagaimana cara belajarnya? Analisa pengalaman tersebut, apa hal-hal atau faktor-faktor yang membuat Anda mengingatkan seumur hidup? Tulislah setiap faktor yang ada yang Anda sebutkan pada kartu Metaplan. Jadi silakan nanti ditulis saja di chat ya, di chat Zoom-nya pendapatnya seperti apa. Tahap belajar orang dewasa ini ya. Jadi orang dewasa itu biasanya mengalami atau punya pengalaman konkret, kemudian mengolah atau memproses, kemudian mengeneralisasi, kemudian menerapkan. Nah, maka orang dewasa itu kalau belajar ya ingin langsung dipraktekkan. Bapak Ibu sekalian, belajar orang dewasa itu memang menarik untuk kita pelajari. Karena apa? Karena memang punya karakter yang berbeda dengan anak-anak. Orang dewasa, yang pertama adalah orang dewasa itu punya kesempatan untuk memanfaatkan secara penuh ya, pengetahuannya, kemampuannya, dan keterampilannya dalam waktu yang cukup. Yang kedua, proses belajar dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman lalu dan daya pikir dari warga belajar. Tema atau topik yang dipelajari bermanfaat dan praktis berkaitan dengan kehidupan sehari. Dan secara penuh ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan itu. Kemudian terhadap situasi saling pengertian yang baik, semangat membangun pergaulan di antara peserta itu. Kita lihat perbandingan karakteristik belajar orang dewasa dan anak-anak. Ya. Jadi orang dewasa itu punya karakter sendiri, ya, berbeda dengan anak-anak. Kalau orang dewasa sudah punya pengetahuan, anak-anak belum punya pengetahuan, tetapi baru mengisi pengetahuannya. Yang pertama, orang dewasa itu punya konsep diri atau citra diri, pengetahuan dan pengalaman, ada kesiapan belajar karena peranan sosialnya, aplikasi hasil belajar, kemudian kondisi fisik menurun, itu bedanya. Jadi semangat belajarnya tinggi, tapi kalau sudah dewasa itu biasanya ada perasaan ngantuk dan sebagainya. Anak-anak tergantung dengan orang lain dan hampir seluruh hidupnya diatur oleh orang dewasa, itu anak-anak. Pengalaman merupakan stimulus dari luar yang mempengaruhi dirinya. Kemudian dorongan belajar minim, belum tahu kegunaan hasil belajarnya, kondisi fisik berfungsi dengan baik. Gimana paradigma pembelajaran? Tergantung dengan orang lain dan hampir seluruh hidupnya diatur oleh orang dewasa. Pengalaman merupakan stimulus dari luar mempengaruhi dirinya dengan dorongan minim, belum tahu kegunaan hasil belajarnya, kondisi fisik berfungsi dengan baik. Tujuan dan sifat pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan tahu, mau atau suka, mampu terampil, kemudian siap kerja. Pada ranah kognitif, afektif, psikomotorik. Sedangkan sifat pengajaran, pembimbingan, pelatihan. Bobot pemberian setiap tujuan atau ranah dan sifat pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik warga belajar. Ingat, orang dewasa hidup belajar selama hidupnya. Orang dewasa gagal lebih takut gagal lagi. Orang dewasa fokus, menyukai pembelajaran yang fokus pada situasi spesifik sendiri. Orang dewasa keputusan belajarnya apa, memutuskan sendiri dengan apa yang penting untuk dilakukan. Belajar dari pengalaman masa lampau, orang dewasa mempertanyakan gunanya informasi yang diperolehnya. Maka pembelajaran orang dewasa itu pada hakikatnya adalah suatu proses pembelajaran, yaitu kebutuhan penguatan peran yang melekat pada dirinya, pemecahan masalah yang dihadapinya, potensi, kemudian belajarnya, hasil belajar segera bermanfaat dan perannya. Pembelajaran fungsional yang paling cocok, kemudian kecepatan fungsional dan aplikasi dalam perannya. Maka untuk itu ada ini disemangati oleh Benjamin Zander, dirjen terkenal. Saya sendiri tidak membuat suara apapun. Tugas saya adalah membangkitkan kemungkinan pada orang lain. Untuk itu sekarang Bapak Ibu sekalian silakan menceritakan pengalamannya
tentang bagaimana memfasilitasi atau mengajar orang lain di dalam kelas selama ini yang Bapak miliki. Silakan didiskusikan. Kita kelas bagi menjadi 3 sesuai dengan break room yang kita akan buat kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan masuk ke break room masing-masing untuk mendiskusikan. Silakan dipresentasikan dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 ketuanya Ibu Christopher ya tadi ya. Mana Bu Christopher? Siapa? Siapa? Oke, silakan Ibu. Ya, saya akan mempresentasikan penugasan yang sudah diberikan tadi ya. Jadi sudah diberikan, sekarang tinggal mempresentasikan, yaitu kegiatan yang pernah saya lakukan, yaitu melakukan TOT PAD. Nah, pesertanya itu ada kepala dinas, ada WI utama, ada profesor, nah banyak yang seperti itu. Nah, cara melakukannya lebih banyak, karena itu materi baru, maka tidak bisa terlepas dari namanya ceramah. Jadi tetap saya lakukan ceramah, dan di akhir ceramah itu pasti ada diskusi kelompok dan presentasi. Nah, hambatan itu ada dari pihak internal, dari eksternal ya. Dari internal saya mungkin sedikit kena mental gitu ya, karena yang dihadapi itu mungkin lebih senior atau pangkat golongan jabatannya juga lebih tinggi. Nah, itu mungkin ada sedikit hambatan gitu ya dari saya pribadi. Nah, kemudian hambatan dari internal saya, hambatan dari eksternal ternyata sangat beragam. Jadi tingkat kemampuannya itu sangat beragam. Ada yang sangat mengerti tentang desa, ada yang baru pertama kali. Misalnya banyak dari BPSDM itu yang belum mengerti sama sekali tentang desa. Jadi hambatannya itu materinya itu sulit dipahami oleh beberapa peserta. Nah, jalan keluarnya untuk permasalahan internal saya sendiri ya, itu saya berusaha untuk agar saya meningkatkan kepercayaan diri saya berusaha membangun komunikasi dengan Bapak Ibu peserta sehingga tidak ada jarak gitu. Jadi bukan antara pengajar dan pelatih, tetapi antar teman yang saling memberikan informasi. Silakan dilanjutkan Bu Kris. Dengan beragamnya itu langsung ditanggapi aja. baik, itu saya berusaha memix ya, mencampur gitu. Jadi yang pengetahuannya banyak itu saya campur dengan yang kurang sehingga terjadi transfer informasi. Itu yang saya lakukan, Pak. Oke, siap. Silakan, ada penanggap dari kelompok lain? Kelompok 2 mungkin kelompok 3. Penanggapnya mana penanggap? Kelompok 2, kelompok 3. Ibu Anissa, silakan Bu Anissa. Bisa ditanggapi pendapat dari kelompok 1? Bu Anissa, silakan ditanggapi. Baik, terima kasih Bapak izin menanggapi. Mungkin sama Pak, saya juga pernah mengalami seperti yang Ibu Kris alami juga saat mengajar. Itu juga saya alami seperti itu ketika mental down yang diajar itu kan lebih tinggi ya jabatannya. Itu sempat kena mental juga Pak. Dan teknik saya juga lebih ke curah pendapat. Jadinya saya misal tidak bisa menjawab pertanyaan, saya akan melempar pertanyaan tersebut ke peserta yang mungkin lebih tahu. Jadi mereka bisa sharing seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Dengan tekniknya sama. Seperti Bu Kris juga membuat kelompok. Siap. Terima kasih atas pendapat dan tanggapannya dari kelompok 1 dan kelompok 3. Moga-moga ini bermanfaat untuk menambah ilmu kita pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini kita simpulkan bahwa pembelajaran orang dewasa itu adalah pembelajaran yang bersifat partisipatif. Kemudian yang kedua, orang dewasa itu lebih siap belajar dibandingkan dengan anak-anak. Sehingga pada sore hari ini dari Bapak Ibu sekalian kita lakukan evaluasi. Nanti evaluasinya dapat dilihat di chat dan nanti dikerjakan, kemudian dijawab, dan dijawabnya melalui chat juga nanti akan kami periksa dari sana. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua apa yang kita peroleh pada sore hari ini. Maka kita berpisah untuk bertemu kembali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.